Oke, pada hari ini, pada video kali ini, gue akan share satu indikator, yaitu indikator EMA 20, 50, 100, dan 200 untuk Anda yang spot trading berbasis cycle Bitcoin. Nah, ini satu konsep dasar yang wajib kita pahami. Pertama, kita harus paham dulu apa itu EMA. Ya, EMA itu adalah Exponential Moving Average. Adalah garis rata-rata harga pada periode tertentu, ya, yang membantu kita melihat tren, area beli, dan melihat area harga mahal dan murah Bitcoin. Ya, arah tren. Tren itu ada uptrend, sideways, downtrend. Patokannya, kalau harga Bitcoin di atas EMA 200 pada time frame weekly adalah uptrend. Kalau harga Bitcoin di bawah EMA 200 adalah downtrend dan masuk sideways atau downtrend panjang. Konsep dasar yang kedua adalah dengan memahami EMA 20, 50, 100, dan 200, Anda tahu area beli yang lebih aman tuh di mana gitu loh. Ya. Oke, langsung aja lihat grafik ini, chart ini. Saya jelaskan. Area beli yang aman dalam konteks EMA dan spot trading adalah area beli saat kondisi ketika harga bergerak searah dengan tren utama. Ini tren utama. Tren utamanya, uptrend. Dan membeli saat harga sedang turun sementara, pullback. Nah, kalau dalam kondisi uptrend, Anda mau beli Bitcoin pada saat dia pullback. Pullback itu begini nih, pullback ke bawah, ini namanya pullback. Setelah naik, dia turun, itu namanya pullback. Bukan saat di sini nih. Ya, belinya di sini. Ini saat pullback. Nah, jika tujuan untuk investasi jangka panjang, hindari membeli Bitcoin di harga pucuk. Nah, ini harga pucuk, ini harga pucuk, ini harga pucuk ya. Jangan beli di situ. Ya, sebagai investor Anda harus berusaha membeli Bitcoin di dasar, bottom atau all time low. Ini bottom. Ini bottom. Gitu, ya. Oke. Penjelasan sederhananya begini loh, teman-teman, ya. Oke, aman tuh sama dengan ikut arus, bukan melawan arus. Ini ikut arus. Beli di sini. Ya. Oke. Arus ditentukan oleh EMA 200. Timing ditentukan oleh EMA 20, 50, dan 100. Artinya kalau Anda mau timing market, ya, Anda pakai EMA 20, 50, 100. Contoh, ya. Menggunakan EMA 20, ini kan EMA 20. Anda beli di bawah EMA 20, jual di atas EMA 20. Begitu ya. Ciri-ciri arah beli yang aman. Kok bagaimana sih dikatakan saya beli Bitcoin itu aman? Harga berada di atas EMA 200 adalah tren naik. Nah, ini kalau Anda beli di sini ya tren naik. Sini nih, tren naik. Terus dia naik gitu. Ya. Oke, ya, harga tidak sedang melonjak tinggi. Ya, kalau di pucuk Anda jangan beli. Harga sedang mendekati atau menyentuh EMA 20, 50, 100 untuk swing trade. Nah, maksudnya ini. Kalau Anda untuk trading jangka pendek, kalau harga menyentuh EMA 50, EMA 100, Anda entry maksudnya. Anda beli gitu loh. Anda jual di atas EMA 20. Gitu maksudnya, ya. Ada tanda harga mulai naik kembali, rebound. Biasanya harga kalau menyentuh support, ya. Ini kan EMA 50 kan support. EMA 100 juga support. Biasanya setelah menyentuh support dia akan mantul naik. Pada umumnya begitu. Kalau jebol bagaimana kok? Itu lain lagi hitungannya. Begitu ya. Intinya, beli saat harga turun dalam tren naik dan bukan beli saat harga sudah naik tinggi. Ya. Beli saat harga turun, beli saat harga turun pada saat tren naik. Jangan beli di harga sini. Gitu, ya. Oke. Kesimpulannya, arah beli yang aman adalah membeli saat harga berada dalam tren naik di atas EMA 200 dan sedang mengalami penurunan sementara atau pullback, sehingga resiko lebih kecil dan peluang kenaikan lebih besar. Tadi sudah saya jelaskan. Konsep yang berikutnya adalah area harga mahal atau murah. Ya. Oke. Kalau harga dikatakan mahal,
harga dikatakan mahal ketika posisinya jauh di atas EMA 20, 50, 100. Ini mahal nih. Ya. Makna harga sudah mahal adalah sudah naik tinggi, resiko koreksi besar dan kurang ideal untuk beli. Ini kalau udah naik begini, dia akan turun. Gitu ya. Nah, harga dikatakan murah ketika posisinya dekat atau menyentuh garis EMA 50, 100, atau 200 dalam kondisi tren naik. Ingat loh ya. Dalam kondisi tren naik, harga dikatakan murah apabila harga turun menyentuh EMA 250 dan EMA 100 atau EMA 200 lebih bagus. Begitu ya. Oke, jadi harga dikatakan murah ketika posisinya dekat dan menyentuh garis EMA 50, 100 atau 200 dalam kondisi tren naik. Makna harga sudah murah adalah sedang turun sementara. Turun sementara. Resiko lebih kecil, lebih ideal untuk beli. Jadi kesimpulannya, mahal itu sama dengan harga sudah jauh di atas EMA. Beresiko turun tuh. Murah adalah harga dekat EMA dalam tren naik. Peluang naik lebih besar. Analogi sederhana yang perlu dipahami oleh setiap trader dan investor Bitcoin. Bayangkan harga seperti orang berjalan tuh. EMA 20, langkah cepat. EMA 50, ritme jalan normal. EMA 100, langkah stabil. EMA 200, arah perjalanan utama. Jadi dengan memahami EMA, ini membantu kita tahu arah perjalanan orang dan kita sendiri mau kemana nih. Dengan memahami EMA, maka kita akan tahu arah perjalanan harga Bitcoin mau ke tujuan yang mana. Ya. Nah, sekarang poin yang kedua, saya mau bahas mengenai fungsi masing-masing EMA. Tuh, ya, fungsi. EMA 20. EMA 20 fungsinya satu, untuk respon cepat terhadap harga. Digunakan untuk apa? Entry agresif saat tren kuat. Nah, ini EMA 20. Entry agresif saat tren kuat. Kalau di bawah EMA 20, beli, jual di atas EMA 20. Ya, trennya kuat nih. Trennya lagi uptrend. Gitu loh. Ya. Melihat momentum jangka pendek, jelas. Jadi EMA 20 adalah untuk buy sell dalam tren bullish di jangka pendek. Ya, ingat baik-baik. Terus untuk memaksimalkan profit dengan swing trade. Kalau udah bullish, harga lagi tren naik, Anda mau memanfaatkan pergerakan kenaikan, fluktuasi di tengah kenaikan besar, nah itu bisa dengan cara menggunakan EMA 20. Ya. EMA 20 cocok untuk bull market fase kuat. Gitu ya. EMA 50. EMA 50 fungsinya adalah untuk menentukan area pullback sehat. Maksudnya area pullback sehat adalah ini, kalau trennya lagi naik, lagi turun ke EMA 50, ini namanya area pullback. Anda beli. Gitu loh, ya. Area pullback sehat digunakan untuk entry ideal saat harga koreksi swing trade. Menjadi support saat koreksi. Ini EMA paling penting untuk entry spot swing trade. Jadi kalau Anda untuk trading jangka pendek, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, untuk memanfaatkan momentum fluktuasi harga, belinya di EMA 50. Jualnya di atas EMA 20. Begitu ya. Ini gambaran sederhananya. Oke, sekarang EMA 100. EMA 100 fungsinya adalah menentukan zona diskon menengah. Ya, kalau Anda mau beli harga yang lebih baik, ya belilah di bawah di saat harga menyentuh garis EMA 100 ya. Digunakan untuk akumulasi saat market turun, tapi masih sehat lah. Menjadi support utama saat koreksi lebih dalam. Seperti itu. Nah, EMA 200. EMA 200 itu fungsinya penentu arah besar market. Arah besar market itu ditentukan oleh garis EMA 200. Digunakan untuk menentukan bull market, marketnya lagi bull atau bear gitu, lagi naik apa turun gitu loh ya. EMA 200 ini menjadi support major, benteng terakhir sebelum valid bear market. Nanti saya akan jelaskan. Cocok untuk area entry yang investasi jangka panjang. Begitu ya. Nah, zona entry buy untuk tujuan long term yang ideal adalah saat Bitcoin menyentuh EMA 100 monthly di bear market 2026. Lihat gambar di bawah warna oranye tuh. Nih, garis oranye. Jadi kalau Anda tanya, kok kapan entry yang ideal pada saat fase bear market? Ya ini. Pada saat dia menyentuh EMA 100.
Kapan? Ya sekarang. Di sini nih. Apalagi Anda bisa beli di sini nih. Waduh, bagus banget itu. Kalau ini udah naik ya. Per video ini direkam, Bitcoin udah menyentuh harga 80.000. Pullback naik ke atas dia. Gitu. Ya. Oke. Ini nih. Ini area belinya. Tuh. Kalau pada time frame weekly, area beli yang ideal adalah pada saat menyentuh EMA 200. Beda ya. Kalau ini time frame-nya bulanan, ya area beli yang ideal adalah di EMA 100. Ya. Tapi kalau time frame-nya yang mingguan, area belinya pada saat menyentuh EMA 200. Ini. Ya, lebih bagus di bawah EMA 200. Tuh, bottom banget tuh, gitu. Ya. Oke. Berdasarkan siklus pergerakan harga Bitcoin, proses bull market cenderung berlangsung selama 36 bulan dan bear market cenderung berlangsung 12 bulan. Pada siklus ketiga, ATH Bitcoin yang terjadi di Desember 2017 dengan harga 19.700 dan membutuhkan waktu 12 bulan untuk ke harga all time low, yaitu di Desember 2018 dengan harga 3.100 maksudnya, 3.100 US dollar. Nah, sementara pada siklus ketiga, all time high Bitcoin terjadi di November 2021 dengan harga 69.000 dan membutuhkan waktu 12 bulan untuk ke harga all time low, yaitu di November 2022 dengan harga 15.000. Ya, perhatikan dengan teliti bahwa pada dua siklus BTC sebelumnya, bottom Bitcoin terjadi di bawah garis EMA 200. Nah, lihat gambar di bawah. Tuh, sebelumnya ini 2022. Bottom Bitcoin terjadi di bawah garis EMA 200. Sebelum dia rally. Gitu ya. Nah, ini nih. Tuh, sini. Kok siklus sekarang Bitcoin sudah menyentuh EMA 200 nih, udah bottom dong. Belum benar-benar bottom. Pada siklus sebelumnya, bottom di bawah garis EMA. Ini baru menyentuh garis EMA. Di bawah sedikit ini. Masih bisa turun lagi. Ya, tapi sudah merupakan area yang bagus untuk beli gitu loh. Kalau tujuan Anda untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya gue akan kupas mengenai fungsi EMA berdasarkan time frame, berdasarkan waktu. Pada time frame 4 jam. Ya. Kalau pada time frame 4 jam, EMA itu dipakai untuk swing trade, untuk trading jangka pendek. Nah, ini. Ini periode 5 Februari, ini 17 April. Ya. Pada time frame 4 jam, Anda perhatikan grafiknya turun naik begini. Ya. Pada time frame 4 jam ini, Anda beli di bawah garis EMA, jual di atas garis EMA. Ya. Saya ulangi, pada time frame 4 jam, entry yang ideal adalah beli di bawah EMA 20, jual di atas EMA 20. Kalau mau lebih untung lebih banyak, cuan lebih banyak, jual di atas EMA 50. Ini kan EMA 50 nih. Nah, sampai sini jual. Kalau mau cuan lebih banyak lagi, ya jualnya atau exitnya di atas EMA 100 nih. Ini kan EMA 100 nih. Beli di sini, jual di sini. Beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Beli di sini, jual di sini. Ya. Beli di sini, jual di sini. Sesimpel itu bagi pemula. Oke, tadi saya udah jelaskan, saya skip tulisannya. Time frame 1 hari. Fungsi time frame 1 hari menentukan arah keputusan harian untuk menentukan apakah trend market bullish atau bearish dalam jangka panjang. Jika harga BTC ya lebih dari EMA 200 bull market, di bawah EMA 200 bear market. Nah, strategi untuk mendapatkan profit saat bull market dengan menggunakan EMA 20, 50, 100 dan 200 adalah sebagai berikut nih. Nih ya, perhatikan nih. Perhatikan nih. Ya. Buy jika Bitcoin di bawah EMA 20. Ini di bawah EMA 20. Plus
RSI di bawah 50. Nanti kita pelajari RSI itu apa. Dan sell jika Bitcoin di atas EMA 20. Tadi saya udah bahas ya. Plus RSI di atas 50. Jika mau maksimalkan profit, sell saat RSI lebih dari 70. Mungkin di sini nih sellnya. RSI 70 itu di sini nih. Ya. Area buy yang bagus adalah saat harga pullback dan mendekati support minor yaitu garis EMA 50. Nah, mau lebih bagus beli di sini nih, EMA 50. Kalau harga sudah menyentuh EMA 50, Anda boleh beli. EMA 50 menjadi support saat harga pullback di bawah EMA 20. Atau area beli yang lebih bagus lagi saat harga menyentuh EMA 100. Karena EMA 100 itu menjadi support saat harga pullback di bawah EMA 20 dan 50. Ya, support. Benteng gitu. Paham ya? Nah, ini EMA 200 menjadi super major. Benteng terakhir harga Bitcoin adalah EMA 200. Setelah 20 break support EMA 2050, benteng terakhir adalah EMA 200. Kalau harga sudah di EMA 200, di bawah EMA 200 sudah bear market sudah. Begitu saja, ya. Oke. Waspada jika EMA 20 crossing down EMA 50. Ya, pada tanggal 2 Desember 2021. Nanti saya tunjukin ya. Ini adalah gejala awal bear market. Setelah crossing down EMA 50, EMA 20 melanjutkan crossing down EMA 100. Contoh pada tanggal 8 Desember 2021, nanti saya tunjukin juga, yang menyatakan bahwa gejala bear market semakin kuat. Setelah crossing down EMA 50 dan EMA 20 crossing down EMA 200, maka bisa dipastikan Bitcoin valid mulai memasukin fase bear market. Contoh pada tanggal 29 Mei 2021. Begitu. Nah ini. Ya. Oke. Strategi exit by EMA 20, 50, 100, dan 200. Ya. Tadi saya udah jelaskan. Kalau seandainya EMA 20 crossing down EMA 50, Anda exit parsial. Kalau EMA 20 crossing down lagi EMA 100, Anda exit lagi. Begitu. Ya, maksudnya begini loh. Nah, ini nih. Nah, ini crossing nih. EMA 20 crossing EMA 50. Anda exit. Habis itu crossing lagi EMA 100. Anda exit. Nah, kalau udah sampai di sini, sudah. Anda udah harus exit tuh. Kalau nggak exit, Anda kena jebak bear market yang panjang. Ya, patokannya, kalau Anda mau keluar dari market Bitcoin, ya, pakai indikator EMA, Anda mesti perhatikan kapan EMA 20 exit. Maksudnya bukan exit. Kapan EMA 20 crossing down EMA 20, EMA 100, dan EMA 200. Itu patokannya. Kalau udah crossing ke bawah, hati-hati. Gitu ya. Nah, ini strategi exit tadi udah saya jelaskan. Nah, ini. Lebih jelas lagi ini. EMA 20 crossing down EMA 50. Wah, ini udah petanda nih. Ya. Kalau Anda sempat beli di area sini nih, atau Anda beli di area ini, naik udah cuan kan? Ini udah cuan nih dalam periode cuan di sini nih. Kalau muncul indikator begini, EMA 20 crossing EMA 50, udah Anda exit. Kalau di sini Anda nggak sempat exit, dia crossing lagi ke EMA 100, Anda exit. Ya, daripada rugi banyak, mendingan cut loss sebagian. Benar nggak? Kecuali kalau tujuan Anda buat jangka panjang. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mungkin ya. Kalau Anda tradingnya by cycle, nggak bisa begitu. Ya, nah terus kalau udah crossing di bawah ini, udah bear market. Ya ini sideway, ini namanya bear market. Ya kan udah jelas nih, udah crossing. Nah saya belinya di sini nih. Pada saat crossing saya nggak kejebak. Gitu. Ya. Oke, nah sekarang kalau bear market gitu kita bisa profit nggak sih dalam trading di crypto Bitcoin? Bisa. Anda tetap bisa mendapatkan profit dengan memanfaatkan volatilitas BTC dalam jangka pendek saat bear market. Ya, kita sepakati dulu. Bear market itu saat harga di bawah EMA 200 ya. Di bawah garis warna ungu. Gitu loh.
Nah, gimana caranya mendapatkan profit di tengah volatilitas saat bear market atau fase sideways? Nah, ini nih caranya di sini nih. Ya. Anda baca lah ya ini ya. Ya. Satu, entry yang masih bisa ditoleransi adalah saat BTC di bawah EMA 20 plus RSI di bawah 50. Namun entry yang terbaik adalah saat BTC di bawah EMA 20 dan RSI di bawah EMA 30. Ini loh maksudnya teman-teman. Ini kan sideways nih. Nah, Anda entry di sini nih. Ini RSI-nya kurang lebih 30 ini di sini nih. Anda jual di sini. Jualnya kapan? Di atas EMA 20 Anda jual. Nah, kalau Anda harus mau sabar sedikit lagi, jual di atas EMA 100. Atau di atas EMA, di atas EMA 20, di atas EMA 50 nih. Kalau mau profit lebih besar lagi, jual di atas EMA 100 di sini nih. Begitu aja seterusnya. Ya, memanfaatkan momentum turun naik sideways. Begitu. Time frame weekly. Ini mingguan nih. Ya, fungsi utamanya adalah fase cycle market, bear market atau bull market. Kalau Anda mau tahu Bitcoin sekarang dalam fase bull market atau bear market ya, gampang. Pakai indikator apa? Pakai indikator EMA 20, 50, 100, dan 200. Kalau harga di bawah EMA 200, bear market. Nah ini, tadi udah saya jelaskan ya. Ini saya ulangi lagi. Kalau gitu sekarang sudah fase bear market dong. Ya kan? Betul, ini udah bear market. Apa bukti bahwa sekarang sudah bear market? Nah, ini EMA 20 sudah crossing down, EMA 50 sudah crossing down, Bitcoin EMA 20 sudah crossing down EMA 50, sudah crossing down EMA 100, dan sudah crossing down EMA 200. Nanti bakalan, mungkin ya, akan turun ke sini. Oke, ini udah bear market ini, awal bear market. Jadi sejak tanggal 5 Februari 2026, waktu Bitcoin turun ke harga 60.000 dan menyentuh garis EMA 200, sudah. Bear market dimulai, sideways itu, terus sampai hari ini. Dan sekarang Bitcoin lagi naik ya, ke 80 ribuan ya. Itu. Ya. Oke, nah ini saya mau ulangi lagi. Jadi, zona entry yang paling bagus untuk investasi jangka panjang adalah saat harga Bitcoin berada di bawah garis EMA 200. Sementara strategi exit adalah saat harga Bitcoin sudah berada pada di atas EMA 50. Dan strategi maksimal adalah saat harga Bitcoin berada di atas EMA 20. Ya kalau mau jual saat harga di atas EMA 50, lebih bagus lagi jual di atas EMA 20. Gitu ya. Time frame 1 bulan. Time frame 1 bulan. Nah, time frame 1 bulan ini untuk melihat siklus besar Bitcoin. Apakah Bitcoin benar-benar valid bottom atau top dalam jangka panjang. Ya, BTC bull market jika harga di atas EMA 20 time frame monthly dan bukan area entry yang ideal. Ingat ya, kalau pada time frame 1 bulan monthly harga Bitcoin di atas EMA 20, udah Anda jangan beli dulu. Kalau lihat Bitcoin di atas EMA 20, udah mendingan jangan entry, sabar aja. Sabar dulu ya. Nanti Anda nyangkut loh di pucuk. Gitu. Ya, kalau mau entry, nah ini nih entry nih. Pakai time frame monthly ya, bulanan ya. Ya, BTC itu bottom pada saat menyentuh garis EMA 100. Bukan EMA 100, EMA 50 ini. EMA 50. Ya, pada periode sebelumnya bottomnya Bitcoin di bawah EMA 50 dan menyentuh EMA 100. Ya. Kalau begitu, Bitcoin masih bisa turun lagi dong. Ini kan April nih. Ya, ini kan Q1 2026. Bitcoin belum menyentuh EMA 100 loh. Bottom sebelumnya Bitcoin menyentuh EMA 100 loh. Nah ini, artinya kan ada potensi turun lagi. Kalau gitu saya tunggu aja kok.
Kalau segitu saya mau entry Bitcoin benar-benar bottom saat Bitcoin menyentuh EMA 100 pada time frame monthly. Ya kalau kesentuh, kalau nggak kesentuh, Anda ketinggalan harga. Kalau mau entry kapan sih yang terbaik? Ya sekarang boleh entry. Ya, tapi dengan size, dengan ukuran yang jangan all in lah, jangan all in. Jangan Anda punya uang 100 juta, mentang-mentang dengar orang ngomong, sekarang dengar saya ngomong ini area entry yang ideal, Anda pakai uang 100 juta beli di harga sini nih. Jangan. Ya kan, selalu siapkan uang cash untuk mengantisipasi apabila Bitcoin turun sampai ke bawah lagi gitu. Ya. Oke. Hubungan dengan cycle Bitcoin. Ya, maksudnya hubungan indikator EMA 20, 50, 100, 200 dengan cycle Bitcoin. Ya, kan di video pertama saya sudah mengupas mengenai siklus Bitcoin. Ada korelasinya di sini. Ya, jika kita asumsikan siklus Bitcoin 1 tahun bear market dan 3 tahun bull market, maka waktu yang tepat untuk akumulasi adalah saat bear market. Nah, indikator bear market apa kok? Nah, sebetulnya tadi udah saya bahas ya. Ini saya salah ketik ya. Ini indikator yang benar. Indikatornya apa nih? 1. Saat harga di bawah EMA 200 pada time frame weekly. Kedua, saat harga menyentuh EMA 100 pada time frame monthly. Nah, ingat 3, jangan all in entry buy. Walaupun BTC di bawah EMA 200. Jangan punya uang 1M, kamu masukin 1M. Sekali masuk, jangan begitu polanya. Ya, apalagi Anda belum pernah beli Bitcoin, ya, gunakanlah dengan dana yang secukupnya dulu untuk coba beli gitu loh. Kan Anda newbie nih. Ya, kecuali udah pengalaman ya. Jadi jangan all in entry buy walaupun BTC di bawah EMA 200 pada time frame weekly. Karena BTC masih ada potensi turun jika melihat EMA pada time frame monthly, di mana pada siklus kali ini BTC belum menyentuh EMA 100 gitu. Ya. Langkah-langkah analisa menggunakan EMA. Kok gue mau beli Bitcoin nih? Ya udah, bagaimana cara analisanya? Dengar kata influencer, ya jangan juga. Belum tentu benar kan? Lebih baik Anda analisa sendiri. Bagaimana cara menganalisa sendiri pergerakan harga Bitcoin dengan menggunakan indikator EMA? 1. Minimal cek EMA weekly, apakah BTC sedang di fase bull market atau bear market. Nah, lihat gambar di bawah nih. Kalau harga sudah kena EMA 200, udah awal bear market, boleh masuk. Ya, ingat tapi jangan all in ya. Nah, secara proporsional aja di bawah EMA 200 gitu. Yang kedua, cek EMA daily. Pastikan entry saat BTC di bawah EMA 20 saat bear market untuk mendapatkan harga yang benar-benar bottom gitu. Nih, entry di sini nih. Selalu ya patokannya, entry di bawah EMA 20. Gitu. Pada time frame daily. Gitu. Ini udah bear market, ini penurunan tuh. Ini fase bear market. Gitu. Entry-nya di sini. Gitu. Jangan buru-buru entry di sini, bahaya nih. Nih, bahaya nih. Nangkap pisau jatuh, nanti Anda terluka lagi. Ya. Ingat yang poin 3 ini, hanya gunakan EMA time frame 4 jam untuk trading jangka pendek untuk memaksimalkan profit di tengah volatilitas BTC di fase sideways. Lihat gambar di bawah ya. Ini time frame 4 jam. Ini Februari 2026, ini April 2026. Ya, ini namanya fase sideways. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Beli saat harga di bawah EMA 20. Jual di atas EMA 20, lebih baik jual di atas EMA 50. Atau lebih baik dijual di atas EMA 100 gitu loh. Ya. Habis itu turun kan, pas Anda nggak usah khawatir. Bitcoin itu harga market itu apapun termasuk Bitcoin, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Yang sudah naik pasti akan turun. Ya udah tunggu aja, sabar gitu loh. Ya jangan seolah-olah mikirnya Bitcoin nggak bakal turun-turun gitu loh. Nggak gitu kerjanya ya. Oke, ini saya udah jelaskan tadi. Oke, ini mengenai risk management dan positioning. Ini saya nggak jelaskan di sini ya, teman-teman. Saya jelaskan di kemudian hari aja. Oke, saya langsung masuk ke sini aja. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Ini penting ini. Kesalahan-kesalahan harus kalian hindari.
jika mengacu pada indikator EMA 20, 50, 100, dan 200. Jangan entry buy untuk hold jangka panjang saat harga BTC di atas EMA 20. Ingat ya, jangan entry untuk jangka panjang pada saat EMA harga di atas EMA 20 pada time frame daily. Karena harga EMA di atas EMA 20 pada fase bull market adalah puncak harga. Ini gue lakukan dulu nih. Jadi kesalahan gue jangan kalian lakukan nih. Jika harus entry, maka entry-lah minimal saat BTC di bawah EMA 20 dan exit saat harga di atas EMA 20 untuk trading jangka pendek 3 hari sampai 1 minggu mungkin. Ya, kalau Anda untuk trading jangka pendek. Begitu loh. Tapi kalau untuk jangka panjang yang Anda mau hold 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, jangan entry di atas EMA 20. Itu harus dihindari. Paling aman entry di bawah EMA 200. Udah aman tuh. Ya, pasti momentum itu datang. Investasi di Bitcoin tuh harus sabar, teman-teman. Nggak boleh gegabah. Jangan serakah. Nomor 2 tuh jangan serakah. Jika sudah profit dan segera exit bertahap. Ya, maksudnya begini loh. Kalau udah profit tuh exit bertahap lah. Udah, kalau udah profit di sini nih. Kalau udah di sini nih. Kalau udah profit nih. Udah di atas EMA 20. Udah exit bertahap. Apalagi udah crossing begini. Gitu. Jangan serakah. Jangan tunggu mau untung lagi gitu. Kayaknya Bitcoin bakal naik lagi. Nggak begitu. Kalau sudah naik, dia harus turun. Konsepnya begitu. Hukumnya begitu. Ya. Jangan menangkap pisau jatuh hanya karena melihat harga BTC sudah mulai turun tanpa analisa minimal dengan analisa EMA. Karena Anda bisa terluka. Karena BTC mungkin masih bisa berlanjut turun. Tadi yang saya bilang. Jangan nangkap pisau jatuh. Mentang-mentang harga sudah turun, dikira sudah diskon. Padahal Bitcoin masih bisa turun gitu loh. Itu. Nah, yang keempat nih. Ini penting ya. Jangan terlampau percaya influencer kripto 100% yang mengatakan BTC akan naik ke harga sekian. Ngomong turun ke harga sekian. Ya, Anda wajib melakukan analisa sendiri. Jika Anda pemula, cukup gunakan indikator EMA untuk melihat pergerakan harga Bitcoin. Ya, Anda harus melakukan analisa sendiri. Nah, influencer di sana itu kan sering ngomong begitu tuh. Do your own research. Lakukan analisa sendiri. Tapi kan mereka nggak kasih tahu analisa sendiri apa yang harus saya analisa. Nah, salah satu hal yang harus Anda analisa adalah menggunakan indikator EMA. Nah, sekarang gue kasih tahu. Kalau Anda disuruh menganalisa sendiri adalah minimal analisalah dengan menggunakan indikator EMA. Itu. Ya. Oke, ini saran nih. Jika Anda telanjur beli BTC di pucuk kayak gue kemarin, maka harap bersabar, karena BTC akan kembali rally. Bahkan melebihi harga pucuk yang Anda entry. Kuncinya adalah bersabar jika sudah terjebak entry di pucuk. Dan belajarlah lebih dalam agar kesalahan beli di pucuk tidak terulang lagi. Dan selalu siapkan uang cash untuk membeli harga di bawah saat bear market benar-benar tiba. Saudara-saudaraku yang saya hormati. Para generasi-generasi yang senior nih. 2026 adalah bear marketnya Bitcoin siklus yang kelima. Nah, ini momentum Anda yang belum sempat beli Bitcoin, silakan beli. Ya, cuman Anda harus lihat juga ya. Nah, sekarang ini lagi naik lagi nih ke harga 70.000, 80.000-an. Hati-hati. Gitu loh ya. Pakai indikator EMA. Kalau Anda masih bingung, masih tidak menguasai banyak indikator, ini salah satu indikator yang oke lah menurut saya untuk pemula, gampang dipahami ya. Oke, nah gue mau sampaikan kesalahan mayoritas investor pada siklus kelima. Nah, kalau gue ngomong kesalahan mayoritas investor pada siklus kelima, ini sama dengan gue mengatakan diri sendiri nih. Ya, sama dengan gue lagi menceritakan kesalahan yang gue lakukan ke kalian. Nah, kenapa gue ceritakan? Supaya kalian nggak melakukan hal yang sama gitu loh. Supaya kalian nggak terjebak. Kesalahan pertama saya. Ya. Mulai tanggal 16 Oktober 2025. Nah ini. Bitcoin itu puncaknya di sini, teman-teman. Ya. Di harga 126.000 tanggal 6 Oktober 2025. Sini nih puncaknya. Kalau Anda beli Bitcoin di periode sebelumnya di sini-sini, artinya di sini adalah kesempatan buat Anda exit. Jangan berpikir Bitcoin akan naik lagi.
Apa gejala Anda harus exit yang tidak saya sadari? Ya. Satu, pada saat Bitcoin EMA 20 crossing EMA 50. Nah, ini nih. Sini ya. Mulai 16 Oktober 2025, idealnya exit parsial bagi yang sudah profit, bukan malah entry buy. Karena EMA 20 sudah closing down EMA 50. Nah, sini nih. Ya. Dan pada tanggal 20 Oktober 2025, idealnya exit lagi sisanya. Karena EMA 20 closing EMA 100 nih. Nah, di sini nih. Nah, di sini nih. Ya. Kok kalau nggak sempat exit di sini bagaimana? Ini masih ada kesempatan exit lagi nih. Ya. Pada saat EMA 20 crossing EMA 200 nih. Tanggal 7 November 2025. Idealnya Anda sudah harus full exit di harga 108 tuh. Karena EMA 20 sudah closing EMA 200. Ya. Dan Anda harus full exit kedua di harga 107 di sini nih. Ini harus full exit. Ya. Terus tanggal 27 November 2026 nih. Ini exit yang terakhir nih, Anda harus keluar nih. Kalau Anda nggak keluar di sini, udah Anda terjebak. Udah terjebak dah. Ya, kesalahan saya itu jangan dilakukan, teman-teman. Ini kebodohan saya. Saya beli di sini, sudah profit, saya pikir masih bisa naik, ternyata di bermarket turun. Sinyal sudah diberikan, tapi saya abaikan. Karena terlampau percaya diri. Ingat, Anda boleh punya rasa percaya tinggi masuk ke dunia Bitcoin, kripto nih. Tapi jangan terlampau percaya diri juga ya. Market itu dinamis. Begitu ya. Ini kesalahan pertama nih. Kesalahan kedua. Nih. Ya. Kesalahan kedua nih. Ini pada time frame weekly nih. Kan saya nggak sempat keluar tuh di harga 107, 108 nih. Lalu Bitcoin turun di sini nih. Tuh. Bitcoin turun ke 80. Anda udah terjebak, nggak bisa keluar. Mau keluar sayang. Tiba-tiba Bitcoin naik lagi nih. Oh, naik lagi ke sini nih. Lalu EMA 20 crossing lagi tuh EMA 50. Anda keluar lah. Nggak keluar di sini, keluar sini lumayan kan? Keluar aja. Nanti beli lagi di bawah, tenang aja. Nggak akan ketinggalan harga kok. Ya. Pada time frame weekly saat BTC mulai terjun bebas 21 November 2025 di harga 80.000, Anda punya kesempatan exit lagi di harga 97.000 pada tanggal 14 Januari 2026 di sini nih. Bertepatan dengan EMA 20 crossing EMA 100. Nah, mayoritas investor menganggap market sudah pulih, padahal itu adalah jebakan. Jika Anda tidak exit di tanggal 14 Januari 2026 di sini, maka Anda akan semakin terjun bebas lebih dalam, sampai ke 60.000 pada tanggal 5 Februari 2026. Dan masih berpotensi turun di bawah 60.000. Mungkin. Ini kesalahan kedua. Ya. Kenapa saya mengupas EMA dengan cukup mendetail? Ya, karena saya pikir kalau Anda pemula dengan menggunakan satu indikator EMA saja, ya sebagai indikator awal ya, cukup untuk screening kapan harus entry, kapan harus exit. Begitu loh. Jangan pakai yang aneh-aneh dulu, nanti malah Anda bingung. Gitu. Ya. Nah, pola ini ya kemungkinan akan kembali terulang, ya. Pola ini kemungkinan besar akan kembali terulang pada fase bull market berikutnya, dan jangan sampai Anda melakukan kesalahan mayoritas investor yang terlampau percaya dengan kata-kata influencer seolah-olah Bitcoin akan terus naik. Tidak ada bear market tanpa analisa sendiri. Gue hadir untuk mengajarkan sharing kepada teman-teman semua nih. Kapan harus entry dan exit di market Bitcoin dengan satu indikator yaitu EMA. Dan memperingatkan Anda dengan keras. Kapan harus keluar dari market Bitcoin. Kapan harus masuk lagi di market Bitcoin. Ya, kesimpulannya, kalau Anda mau entry di harga bottom, entry-lah pada saat ya harga menyentuh EMA 200. Lebih bagus di bawah EMA 200 pada time frame weekly. Ya. Oke. Saya sudah rekam bikin pembelajaran video pertama mengenai siklus. Video kedua saya bikin mengenai EMA. Ini berkolerasi. Nah, saya akan bikin video-video berikutnya. Jadi pembelajarannya bertahap ya, teman-teman. Ya, anggap ini seperti kuliah.
seperti dosen lagi mengajarkan mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Durasinya agak panjang. Sengaja saya pakai banyak tulisan seperti itu agar Anda kalau nggak paham bisa ulangi lagi, bisa foto, bisa tulis, bisa catat. Karena kita ini bukan Gen Z. Kalau Gen Z belajarnya cepat. Kalau generasi senior itu perlu mencatat, menelaah lagi, mengamati lagi. Seperti itu. Ya, sebelum saya tutup, ya, saya mau ingatkan sekali lagi kepada teman-teman, dan saya mau disclaimer, apa yang saya sampaikan, ya, dari video pertama sampai sekarang, saya kembali ulangi bahwa ini bukan nasihat keuangan ya. Ya, jangan jadikan informasi ini mentah-mentah ya. Informasi yang saya sampaikan ini bisa salah ini. Bisa salah ketik, salah input data, ya, namanya dikerjakan manual. Anda harus melakukan riset sendiri, analisa sendiri, ya, sampai benar-benar paham, barulah mulai beli Bitcoin. Ingat yang paling penting, jangan terlampau percaya dengan influencer kripto. Anda harus lakukan analisa sendiri. Minimal analisa EMA jikalau Anda masih pemula. Semoga video ini bermanfaat. Kalau Anda merasa bermanfaat, silakan like, Anda subscribe, Anda bagikan kepada teman-teman generasi milenial, generasi X, generasi Z, generasi dewasa lah yang proses belajarnya itu membutuhkan waktu berulang-ulang gitu loh. Itu loh, ya. Semoga bermanfaat. Thank you semuanya.